Kembali di Anju Sore pemirsa, ribuan warga Muhammadiyah di Yogyakarta menggelar sholat Idul Fitri 1444 Hijriah di alun-alun selatan Keraton Yogyakarta Jumat pagi. Meski berbeda dengan ketetapan pemerintah, namun pelaksanaan sholat Id secara umum berlangsung lancar dan khusyuk. Berbeda dengan ketetapan pemerintah yang memutuskan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Sabtu besok, warga Muhammadiyah di Yogyakarta menggelar sholat Idul Fitri Jumat pagi tadi. 10.000 jemaah membanjiri lokasi pelaksanaan sholat Idul Fitri di alun-alun selatan Keraton Yogyakarta. Dalam sholat Id ini, kerabat Keraton Yogyakarta yang juga adik Sri Sultan Hamengkubuwono X GBPH Prabu Kusumo ikut hadir sebagai jemaah. Pagi ini hari Jumat tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah, kita pada tanggal 21 April tahun 2023, PAB Kecamatan Keraton Yogyakarta menyelenggarakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah. Sementara itu, pelaksanaan sholat Idul Fitri rencananya juga akan dilakukan warga Nahdlatul Ulama pada Sabtu besok. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Warga Muhammadiyah Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara mengikuti sholat Id di halaman Rektorat Kampus Muhammadiyah Buton pagi tadi. Sama halnya di Kota Bau-Bau, warga Karangasem, Bali juga merayakan Idul Fitri hari ini. Pelaksanaan sholat Id untuk warga Muhammadiyah di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung di halaman Rektorat Kampus Muhammadiyah Buton. Ribuan warga Bau-Bau sejak pagi tadi datang berduyun-duyun mendatangi lokasi pelaksanaan sholat. Pengamatan di lapangan tampak ratusan warga terus berdatangan dari pukul 6 pagi untuk mengikuti sholat Id 1 Syawal 1444 Hijriah. Sementara itu di lingkungan Dangin Sema, Karangasem, Bali, warga berdatangan ke Masjid Ibnu Sina untuk menggelar sholat Id. Rayakan Lebaran lebih awal, warga mengacu pada keputusan PP Muhammadiyah yang melihat pada metode hisab hakiki wujudul hilal yang menetapkan hari ini sebagai hari Idul Fitri. Sampaikan bahwasannya apa yang menjadi perbedaan di antara umat Islam pada saat ini jangan sampai menjadi satu hal yang memecah belah. Mari kita jadikan perbedaan ini salah satu nikmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warga berharap perbedaan ini bisa menjadi persatuan dan tidak memecah belah. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dan Karangasem, Bali, Yunda Arista dan Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, satu hari jelang Lebaran, suasana di stasiun Pasar Senen masih ramai calon pemudik. Untuk mengantisipasi kepadatan pemudik, pihak KAI memperbanyak fasilitas ruang tunggu. Satu hari jelang Hari Raya Idul Fitri, calon pemudik masih terlihat di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selama masa angkutan Lebaran yang dimulai dari tanggal 12 April 2023 sampai dengan 3 Mei, PT KAI Daob 1 menyediakan sebanyak 1 juta tiket jarak jauh. Untuk mengantisipasi membludaknya pemudik pada Lebaran tahun ini, PT KAI menambah jumlah staf dan personil keamanan serta menambah kursi ruang tunggu bagi para pemudik. Untuk mengetahui situasi terkini pantauan penumpang mudik di stasiun Pasar Senen, kami telah terhubung dengan rekan kami Enggar Lisdiar. Selamat sore, Enggar. Apakah hari ini pemudik masih ramai di stasiun Pasar Senen? Ya, Davi, hingga pemirsa hingga H-1 jelang Lebaran Idul Fitri, ribuan pemudik masih terus memadati stasiun Pasar Senen Jakarta. Hingga sore hari ini terdapat sekitar beberapa kereta api yang melakukan perjalanan dengan tujuan Surabaya, Malang, Solo, Purwokerto, Yogyakarta, dan juga di Semarang. Berdasarkan data yang kami himpun, pemirsa, terdapat sebanyak 24.000 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta dengan layanan 32 kereta api yang beroperasi. Angka tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan pada H-2 Lebaran atau pada hari Kamis kemarin, yakni sebanyak 24.200 penumpang. Meski mengalami penurunan, pemirsa,
PT Kereta Api Daerah Operasi 1 Jakarta menyatakan hari ini masih merupakan puncak arus mudik Lebaran. Selain itu, bila merujuk data dari tahun 2022 kemarin, terdapat kenaikan angka rata-rata per harinya di tahun ini mencapai 42.000 penumpang setiap harinya, sedangkan di tahun kemarin hanya 36.000 penumpang. Pada masa angkutan Lebaran di 2023 ini, PT Kereta Api Daob 1 Jakarta telah menyiapkan total 1 juta tiket dengan perjalanan 1.513 perjalanan. Angka tersebut juga sudah termasuk dengan jadwal tambahan, yakni sebanyak 303 jadwal perjalanan tambahan untuk mengantisipasi lonjakan pemudik. Baik, terima kasih Enggar Lisdiar atas laporan Anda langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Antrian panjang ribuan kendaraan pemudik dari arah Jabodetabek, tujuan Purwokerto dan Yogyakarta terjadi di ruas Pejagan Perupuk Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Jumat pagi. Kendaraan pemudik bahkan sesekali terjebak kemacetan di sejumlah titik. Jalanan ribuan kendaraan pemudik tersendat di ruas Pejagan Perupuk, tepatnya di sekitar Pasar Songgom, Kabupaten Brebes, akibat aktivitas warga sehari jelang Lebaran di sekitar Pasar Songgom. Kemacetan bahkan mencapai 10 km saat memasuki perbatasan Kabupaten Tegal dan Brebes, yakni batas Kecamatan Margasari dan Tonjong Brebes. Ribuan kendaraan pemudik sesekali terjebak kemacetan saat memasuki underpass Karangsawah, Tonjong hingga Pasar Linggapura. Sejumlah pemudik mengaku terjebak kemacetan di tempat yang sama seperti arus mudik tahun 2022 lalu. Menurutnya, perjalanan dari Jakarta menuju Tonjong memakan waktu 9 jam dari waktu normal 6 jam. Kepadatan volume kendaraan di wilayah ini diperkirakan terjadi hingga Jumat malam. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan.